Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa mengikuti video pembelajaran PPKN bab 3 kelas 8 pada pertemuan pertama tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. KD 3.3 memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dengan sistem hukum nasional di Indonesia. Pada peta konsep tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, pertama, makna tata urutan peraturan. Yang kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menata tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil dan memperjelas konsepsi tata urutan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, serta mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan perundang-undangan. Di dalam makna tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Gubernur. Berikut beberapa pengertian peraturan perundang-undangan dari beberapa tokoh yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Itu menurut Bagirmanan. Menurut Heno tahun 1981 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki beberapa makna. Pertama, proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dari jenis dan tingkat tertinggi, yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. Kedua, keseluruhan produk peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Ahmed S. At-Tamimi tahun 1990 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta
mengikat rakyat. Peranan peraturan perundang-undangan. Alasan pentingnya peranan peraturan perundang-undangan bagi negara Indonesia menurut Bagirmanan antara lain: 1. Merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan, dan mudah ditelusuri. Yang kedua, memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan diketemukan kembali. Yang ketiga, adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali. Yang keempat, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Fungsi peraturan perundang-undangan itu adalah nomor 3. Menurut Bagirmanan, peraturan perundang-undangan memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Fungsi tersebut terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Yang kedua, fungsi eksternal peraturan perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Dalam fungsi peraturan perundang-undangan, sementara itu Aan Sudirman menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai penyataan efektif dari suatu kebijakan dan dibuat oleh pemerintah, dan sebagai hukum yang menjadi sebuah langkah penting bagi suatu negara dalam upaya perubahan perilaku. Demikian penjelasan materi bab 3 kelas 8 pertemuan 1. Semoga bermanfaat dan lancar. Setelah kalian perhatikan, coba ada tugas 3.1. Pertama, contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, untuk mengikat kembali pemahaman kalian tentang macam-macam norma, buatlah tabel tentang norma, sumber, sanksi, contoh perbuatan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.